فبأي آلاء ربكما تكذبان. Baik, kita sudah melewati peristiwa-peristiwa penting pada tahun kedua Hijriah yang berakhir pada dua peperangan, Ghazwatus Sawiq, kemudian Ghazwah Al-Qarqarah, Qarqaratul Qudur. Penulis membedakan antara dua peperangan As-Sawiq dan Qarqarah, dan telah saya sebutkan bahwa sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa ini sama seperti Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau katakan bahwa Ghazwatus Sawiq itu di bulan Dzulhijjah pada tahun 2 Hijriah. Wa hiya ghazwatu Qarqaratul Qudur, dan itu yang disebut dengan nama Qarqarah Al-Qudur. Tapi bagi ulama yang membedakan seperti penulis di sini, mereka katakan bahwa Ghazwatus Sawiq itu pada bulan Dzulhijjah di tahun kedua, sedangkan Qarqaratul Qudur dia masuknya di tahun ketiga karena dia di bulan Muharram, di pertengahan Muharram dari tahun ketiga. Itu bagi yang membedakan. Baik, ala kulli hal bahwa dua peperangan ini itu masih terkait dengan orang-orang Quraisy. Karena setelah kekalahan di perang Badr itu Abu Sufyan benar-benar berniat untuk membalas dendam. Sampai dia bersumpah untuk tidak menyentuh air mandi janabah sampai dia membalas kekalahan tersebut. Itu termasuk ketika mereka berada di Ghazwatus Sawiq itu karena kejadiannya Abu Sufyan yang akan menyerang kaum muslimin di kota Madinah, di mana dia telah keluar dengan 200 pasukan berkuda waktu itu. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam kejadian-kejadian penting pada tahun ketiga Hijriah di halaman 36. Baik, kata beliau rahimahullah, wal ghazwu fi tsalitsatil mushtahirah wa fi Ghatafan wa Bani Sulaimi wa Ummu Kulthum ibnatul Karimi zawja Uthman biha wa khassah thumma tazawwaja an-nabiy Hafsah wa Zainaban thumma ghaza ila Uhud fi syahri Syawal wa Hamra'il Asad wal khamru hurrimat yakinan fasma'an hadha wa fiha wulida as-sibtul hasan. Baik, ini beberapa kejadian di tahun ketiga Hijriah. Peristiwa penting yang pertama yang disebut oleh penulis di sini itu adalah perang Ghatafan. Perang Ghatafan. Iya. Dan disebut juga dengan nama Ghazwa di Amr. Disebut dengan nama Ghazwa di Amr. Jadi Ghatafan ini sebuah kabilah dari suku Mudhar. Sebuah kabilah dari suku Mudhar. Dan peperangan ini ada yang mengatakan terjadi di bulan Safar, dan ada yang mengatakan terjadi di bulan Rabiul Awwal. Iya. Jadi kisah atau sebab terjadinya peperangan ini bahwa sekelompok orang dari Bani Tha'lab dan Muharib itu berkumpul ingin menyerang tiba-tiba terhadap kaum muslimin. Maka Nabi SAW menyuruh umat Islam untuk berjihad. Maka beliau pun keluar dengan 450 pasukan berkuda. Iya.
Dan waktu itu Nabi memerintah Utsman bin Affan supaya menjaga kota Madinah. Begitu Nabi SAW sudah keluar, maka orang-orang Ghatafan ini kabur, lari ke gunung-gunung. Dan Nabi SAW dan para sahabat kembali dan tidak menghadapi atau tidak berjumpa dengan musuh. Iya, tapi hitung peperangannya karena sudah keluar untuk hal tersebut. Jadi itu yang disebut dengan nama perang Ghatafan. Baik. Kemudian di sini penulis menyebutkan tentang perang Bani Sulaim. Kata beliau wa Bani Sulaim, pakai waw ya, dan perang Bani Sulaim. Seakan-akan ini peperangan tersendiri setelah perang Ghatafan. Tapi hakikatnya yang disebutkan oleh ahli tarikh di buku Syiar bahwa ini di tahun kedua Hijriah terjadinya perang terhadap Bani Sulaim. Bukan di tahun ketiga, di tahun kedua setelah perang Badar, 7 malam setelah perang Badar. Dan ini disebut juga dengan nama Ghazwatul Qadr. Ya karena mereka waktu itu turun di satu mata air, mata airnya itu keruh. Nah, itu disebut Qadr kalau bahasa Arabnya. Iya. Baik. Jadi waktu itu jadi perang Bani Sulaim ini mereka berkumpul untuk sebabnya karena Bani Sulaim ini berkumpul untuk memerangi kaum muslimin. Maka Nabi menjadikan kota Madinah dipimpin oleh Ibnu Ummi Maktum, lalu beliau keluar membawa 300 orang dari sahabatnya. Iya. Begitu sampai di sana, orang-orang Bani Sulaim ini sudah terpencar. Iya. Jadi tidak terjadi peperangan terkait dengan hal tersebut. Baik. Jadi kalau dilihat ya di konteks Bani Sulaim ini, di konteks Bani Sulaim itu beberapa kali ingin melakukan penyerangan dan Nabi SAW dan para sahabat itu berwaspada jangan sampai diserang tiba-tiba oleh musuh. Maka beliau menyambutnya. Tapi sudah ini kali ketiga ya. Atau ini diantara sekian kalinya mereka itu kabur. Iya. Tapi ini semuanya menunjukkan ya bahwa Rasulullah SAW itu dan para sahabat itu punya penjagaan-penjagaan kuat terhadap keamanan umat Islam di kota Madinah. Baik. Jadi ini perang Ghatafan. Kalau kita hitung perang Bani Sulaim, nah cocok di sini ya, sebab ini perang Bani Sulaim di tahun kedua sebenarnya.